Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan muda semua, perkenalkan saya Yosi Wulandari, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua, khususnya yang kuliah dengan saya, bahwa pembelajaran kita di semester ini akan menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Learning. Jadi yang kita harapkan setiap mata kuliah itu punya target ya, lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu. Jadi bagi Anda yang mengikuti perkuliahan dengan saya, maka mohon cermati RPS-nya, ikuti sistem-sistem penilaian yang telah disampaikan pada bagian itu, lalu apa saja sub CPMK-nya cermati dengan baik. Jadi kalau bagi Anda yang mau sukses pada mata kuliah ini, ikutilah setiap komponen-komponen aturan yang telah ditentukan di dalam RPS. Sukses selalu, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dahlan Muda PBSI semua. Selamat berjumpa pada mata kuliah sastra lama. Nah, pada pertemuan pertama ini kita masuk materi dasar sekali ya. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut terkait sastra lama, tentu Anda harus memahami dulu. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, kita belajar terkait sastra lama ini ya. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang merasa tidak tertarik karena belajarnya bahasa-bahasa yang kok saya tidak terlalu paham. Tapi sebagian Anda juga mungkin ada yang suka karena suka hal-hal yang sifatnya kuno-kuno. Nah, ya selamat bergabung, mudah-mudahan Anda bisa senang nanti mengikuti perkuliahan ini karena memang kata orang untuk bisa memahami sesuatu itu kadang butuh suka dulu ya. Tapi bukan berarti dalam hal ini Anda dipaksakan harus menyukai semuanya, tidak. Tapi setidaknya ya kalau kita belajar itu belajar karena adanya keingintahuan, lalu mengetahui semua yang dipelajari itu pasti ada manfaatnya, itu akan membuat motivasi-motivasi lebih baik hadir pada diri Anda. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dulu ya, hakikat. Nah, bicara dengan hakikat tentu nanti di sini ada masalah pengertian, ciri-ciri, manfaat. Nah, ini coba kita pelajari untuk selanjutnya nanti agar Anda lebih paham apa saja yang harus Anda kuasai untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sastra lama, kalau kita definisikan, ini adalah hasil penciptaan kreatif juga tentunya sastra pada zaman dahulu. Kalau kita lihat sekarang kok kita merasa lebih susah buat sastra lama daripada sastra modern ya. Nah, dulu juga bentuk sastra lama ini cenderung masih bentuk ujaran lisan, baru berkembang ke tertulis, dan umumnya menggunakan bahasa daerah. Karya sastra lama tersebut memuat kisah sejarah, jadi umumnya itu ya kisah-kisah sejarah, kerajaan, cerita rakyat, undang-undang, keagamaan, kepercayaan, dan ini tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia dan tercipta pada saat belum adanya pergerakan nasional ataupun pengaruh kebudayaan barat. Jadi itu benar-benar menjadi dasar sekali ya, masih wilayah Nusantara ini sebelum ada Belanda, sebelum adanya pengaruh bangsa asing itu Indonesia itu sudah punya sastra-sastra yang karya sastra yang luar biasa. Maka memang kesannya sebenarnya orang-orang timur itu mungkin dulu itu ya, orang-orang lama ini puitis-puitis sekali, dalam bertutur saja mereka sangat memperhatikan keindahan berbahasa. Nah, Sujiman mengatakan bahwa sastra lama itu merupakan sastra Melayu lama yang tertulis dibatasi pada korpus karya sastra yang terus dalam huruf Arab Melayu ataupun Jawi yang dihasilkan pada abad ke-16 sampai pun abad 19 Masehi. Memang didominasi ya semua bentuk-bentuk sastra lama itu cenderung bahasa Melayu, yang Arab Melayu, dan bahasa Jawi. Karena didominasi memang di daerah-daerah itu dan ya di Indonesia hampirnya tersebar demikian bentuknya. Ya meskipun mungkin ada bahasa-bahasa lain, bentuk-bentuk kode-kode lain yang ditemukan dalam prasasti-prasasti seperti kita belajar dalam sejarah. Nah ya memang itulah peninggalan-peninggalan dahulunya yang kemudian dialih laksanakan ya dalam bentuk yang lebih dikenal dengan Arab Melayu atau Jawi ini. Seperti itu ya. Lalu ciri-ciri, kalau bicara ciri-ciri pasti Anda tidak terlalu asing ya karena Anda sudah belajar dari sejak sekolah dulu. Tentu dasar pertamanya adalah tidak diketahui pengarangnya, ciri-ciri sastra lama itu sifatnya anonim. Nah, kalau sekarang saya buat pantun, saya membuat syair itu jarang orang yang mengklaim ya, tapi ya pasti orang menyebutnya ya udah syair dibuat siapa gitu. Nah, kemudian dia milik bersama, menjadi milik sebuah masyarakat, siapa saja boleh menggunakannya. Dan tadi sifatnya istana sentris, karena memang basisnya kerajaan-kerajaan ya, adat kepercayaan dan mistis. Nah, nilai-nilai ini yang menarik dalam sastra lama itu ya, disebarkan secara lisan, tidak mencantumkan angka tahun penulisan, ya karena tadi ya tidak, jelas kapannya, lalu statis ya,
tidak mengalami perubahan ataupun perkembangannya. Seperti itu aja model-modelnya yang disebut sastra lama. Nah, kalau sastra lama India, nah tadi yang di Indonesia umumnya ya, ini biasanya mereka menggunakan benda-benda keramat yang digunakan oleh tokoh-tokoh cerita ya, misalnya Kemala Hikmat, Batu Ajaib, Senjata Sakti, ya seperti cerita dari India itu ya, Ramayana dan sebagainya. Kemudian tokoh raksasa atau binatang yang menawan putri raja, ini rata-rata dari India. Garuda yang membinasakan negeri, sayembara untuk milih suami, tokoh yang bertapa mendapatkan kesaktian, dan orang yang mati dapat hidup kembali, ini dari India ciri-cirinya seperti itu. Ya sudah diadopsi juga ya. Kemudian kalau sudah kita pahami ciri-ciri, maka Anda harus paham juga manfaatnya apa ya, mengetahui sastra lama ini. Tentu pertama, sastra lama ini memberikan kesadaran kepada pembaca tentang kebenaran hidup. Karena memang hakikatnya ya, kita belajar sastra lama, membaca bagaimana kisah, cerita masyarakat zaman dahulu, kita jadi tahu filosofi hidup, ajaran, nasihat itu luar biasa. Anda yang tertarik yang mengkaji karya-karya lama ini, karena memang saya, Pak Wahid ya, kalau di prodi itu pengkajian kami kan cenderung ke sastra lama. Yang menariknya itu cerita yang bertahun-tahun bahkan kita tidak tahu itu kapan, pesan moralnya masih sangat relevan hingga saat sekarang, dan ini luar biasa. Kemudian sastra lama memberikan penghayatan terhadap yang diketahui, umumnya pengetahuan yang bersifat penalaran, tetapi dalam karya sastra pengetahuan dapat menjadi hidup. Nah, ini luar biasanya karya sastra itu. Baik, tadi ya sudah saya katakan, saya lanjutkan, terima maaf saya jeda sedikit. Sastra lama memberikan penghayatan terhadap yang diketahui, umumnya pengetahuan yang bersifat penalaran, tetapi dalam karya sastra pengetahuan dapat menjadi hidup. Kenapa? Ya tadi, karena dia memuat kisah, dia membuat cerita, dia ketika mendidik itu tidak seperti menggurui ya, tapi dia benar-benar mengajarkan lewat naluri. Nah, sastra lama memberikan kegembiraan dan kepuasan batin. Hiburan yang ditawarkan adalah intelektual dan spiritual. Nah, bagi Anda yang mengikuti sebenarnya berbagai pertunjukan, hal-hal yang sifatnya berbau sastra lama itu, ada kesenangan sendiri, ada kegembiraan sendiri kalau Anda coba telusuri itu ya. Lalu sastra lama itu abadi. Mengapa disebut abadi? Artinya manfaatnya itu yang tadi saya katakan, dirasakan meskipun ceritanya sudah sangat masa sedari dulu ya. Nah, seperti kisah Mahabharata yang tulis ribuan tahun tapi tetap aktual, dan kita tidak bakalan jenuh menerima informasi itu. Nah, ini yang Anda akan bisa merasakan itu ya, mudah-mudahan ya selama pertemuan ini nanti. Nah, sastra lama tidak mengenal batas kebangsaan. Sastra lama mampu menunjukkan hakikat kebenaran manusia dan keadaannya. Ya ini, kita menjadi milik bersama. Kalau Anda ketahui itu sastra lama kita yang punya Indonesia itu ya dulu karena memang Belanda yang dulu datang ke Indonesia, maka banyak di Eropa, di perpustakaan sana itu teks asli yang ditulis oleh sastrawan kita dulu itu ada di sana. Bahkan kita tidak punya ya, mungkin hanya beberapa yang punya di negara sendiri. Nah, sastra lama adalah hasil karya seni yang memiliki keindahan dan memenuhi kebutuhan manusia terhadap naluri keindahan sebagai kodrat manusia. Sastra sebagai bagian dari karya seni ya, merupakan kebudayaan yang diciptakan dan diperlukan oleh manusia. Nah, dan terakhir manfaatnya tentu sastra lama dapat menolong pembacanya menjadi manusia berbudaya, karena manusia yang peduli terhadap nilai-nilai leluhur dan selalu mencari nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Nah, ini harapannya kita belajar sastra lama tidak sekedar mendapatkan pengetahuan, informasi, tapi dengan menelusurinya, dengan mencoba mempelajarinya, ada manfaat-manfaat positif yang bisa kita dapatkan. Baik, begitu pengantar untuk mengenal mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, mari kita telusuri terkait dengan sastra lama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.